10 filosofi keuangan. Hai semuanya, kalian pernah nggak ngerasa kalau urusan uang tuh kayak roller coaster? Baru aja gajian, tiba-tiba udah amblas buat bayar ini itu. Nah, aku di sini pengen ngajak ngobrol santai soal financial mindset yang mungkin bisa bantu kita semua, terutama yang lagi berjuang di kelas menengah ke bawah. Ada 10 filosofi keuangan simple yang sebenarnya nggak susah buat dipraktikkan, asal kita tahu cara memulainya. Filosofi ini nggak cuma soal hemat atau nabung, tapi juga soal gimana caranya biar kita lebih bijak dan nggak gampang kebawa arus konsumtif. Yuk, kita kupas satu persatu, siapa tahu ada yang nyantol dan bisa langsung diterapin di kehidupan kalian. Pertama, hidup di bawah kemampuan. Ini adalah kunci keuangan lebih sehat. Pernah dengar pepatah jangan besar pasak daripada tiang? Nah, ini tuh relevan banget. Apalagi buat kita yang pengen keuangan lebih sehat. Kadang, godaan buat kelihatan keren tuh besar banget. Beli barang branded, nongkrong di tempat hits, atau update gadget terbaru. Padahal, kalau penghasilan kita cuma pas-pasan, gaya hidup seperti itu malah bikin kantong jebol. Hidup di bawah kemampuan artinya kita bijak ngatur pengeluaran. Misalnya, kalau penghasilan 5 juta, usahain pengeluaran gak lebih dari itu. Jangan lupa juga sisihin buat nabung atau investasi. Gak harus mulai dari angka besar kok, asal konsisten. Sedikit demi sedikit bisa jadi gunung. Hidup sederhana bukan berarti gak boleh menikmati hidup ya, tapi kita pilih mana yang beneran prioritas dan mana yang cuman keinginan sementara. Dengan cara ini, kita gak cuma jadi lebih tenang secara finansial, tapi juga lebih siap menghadapi hal-hal tak terduga. Jadi, yuk belajar kontrol diri dan bikin keuangan kita lebih sehat. Karena nggak ada yang lebih keren dari punya tabungan tebal dan pikiran yang bebas utang kan? Filosofi keuangan kedua, prioritasin kebutuhan daripada keinginan. Kadang kita ngerasa uang selalu kurang, padahal mungkin masalahnya bukan karena nggak cukup, tapi karena cara kita ngeluarin. Yuk coba cek lagi, beneran buat kebutuhan semua atau malah banyak yang nyangkut ke keinginan? Contohnya nih, tiap hari makan di luar, beli kopi kekinian, atau terus upgrade gadget. Nggak salah kok kalau sesekali, tapi kalau udah jadi kebiasaan, hati-hati bisa jadi jebakan keuangan. Nah, filosofi simple ini ngajarin kita buat selalu ngeduluin kebutuhan. Apa sih yang harus diprioritasin? Ya, bayar cicilan, tagihan listrik, air, sama makan sehari-hari. Itu dulu yang diberesin. Kalau kebutuhan pokok udah aman, baru deh mikirin keinginan. Misalnya, jalan-jalan, beli barang yang diincar dari lama, atau nongkrong di cafe hits. Intinya, belajar bedain antara needs sama wants. Kalau udah bisa kontrol ini, hidup bakal lebih tenang, nggak was-was akhir bulan. Jadi, yuk mulai disiplin sama pengeluaran. Ingat, kebutuhan nggak bisa ditunda. Tapi keinginan bisa banget buat ditunda. Filosofi ketiga, investasi itu penting. Banyak orang mikir investasi cuma buat yang uangnya udah banyak. Padahal, nggak gitu juga kok. Justru, investasi itu penting buat semua orang, termasuk kita yang masih merintis. Bayangin deh, kalau kita cuma ngandelin gaji bulanan, terus tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Misalnya, ada gadget rusak, biaya kesehatan, atau bahkan kebutuhan darurat lainnya. Pasti bikin pusing kan? Makanya, mulai investasi itu solusi biar kita punya cadangan keuangan. Nggak perlu yang ribet atau mahal kok. Bisa mulai dari yang simple, kayak nabung emas atau reksadana. Sekarang, banyak platform digital yang bikin investasi jadi lebih gampang. Kita bisa mulai dengan nominal kecil banget, bahkan seharga kopi susu kekinian. Yang penting, pastikan kita paham instrumen yang dipilih. Jangan cuma ikut-ikutan tren tanpa tahu risikonya. Dengan mulai investasi, kita juga belajar ngelola uang lebih bijak. Nantinya, hasil investasi ini bisa jadi penyelamat di masa depan. Jadi, yuk mulai sekarang. Investasi kecil hari ini bisa jadi tabungan besar buat nanti. Masa depan kita, itu harus kita kan yang nyiapin. Filosofi keempat, jangan gampang tergiur promo. Siapa sih yang gak suka promo?
Apalagi kalau lihat tulisan besar-besar diskon 50% atau beli satu gratis satu. Rasanya langsung pengen check out, ya kan? Tapi coba tahan dulu. Promo itu memang bikin kita semangat belanja, tapi di balik itu kadang kita suka lupa. Emang ini barang beneran dibutuhin atau cuma buat ngisi keranjang? Tipsnya simple. Setiap kali mau beli sesuatu karena promo, tanya ke diri sendiri. Kalau barang ini nggak diskon, aku bakal beli nggak? Kalau jawabannya enggak, berarti nggak usah dipaksa beli. Jangan sampai promo bikin kita kalap dan ujung-ujungnya malah numpuk barang yang nggak dipakai. Ingat juga, belanja yang sebenarnya hemat itu bukan soal seberapa besar diskon yang didapat, tapi seberapa sering kita berhasil menahan diri dari beli barang yang nggak penting. Jadi, jangan cuma fokus sama potongan harganya. Fokus ke apa yang benar-benar penting dan sesuai kebutuhan. Karena di akhir bulan, yang bikin dompet aman itu bukan promo, tapi kebijaksanaan kita saat belanja. Filosofi kelima, punya dana darurat itu wajib. Hidup tuh kayak kotak kejutan, kadang bikin senyum, tapi kadang bikin kepala cenat-cenut. Kejutan gak enak, kayak ban motor bocor pas tanggal tua atau tagihan rumah sakit mendadak, bisa bikin kita kelimpungan kalau gak siap. Nah, makanya penting banget punya yang namanya dana darurat. Dana darurat itu semacam tameng finansial. Idealnya, jumlahnya minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi, misalnya pengeluaran kamu sebulan 5 juta, usahain punya dana darurat 15 juta sampai 30 juta. Lah kok banyak amat? Percaya deh, bakal berasa banget manfaatnya. Dengan dana darurat, kita nggak perlu panik pinjem uang atau gesek kartu kredit yang ujung-ujungnya bikin utang numpuk. Buat nabungnya, mulai aja pelan-pelan. Sisihin sebagian kecil penghasilan tiap bulan, misalnya 10 hingga 20%. Taruh di tempat yang gampang diakses tapi tetap aman, kayak rekening tabungan khusus atau instrumen liquid lainnya. Ingat, dana darurat itu bukan buat foya-foya, jadi disiplin ya. Kalau udah punya dana darurat, kamu bakal merasa lebih tenang menghadapi hidup yang penuh plot twist ini. Lumayan kan? Jadi nggak gampang stres. Filosofi keenam, jangan berhutang untuk hal konsumtif. Ngutang buat hal-hal penting kayak rumah atau pendidikan sih oke, itu kan investasi masa depan. Tapi beda cerita kalau kamu ngutang cuman buat beli barang konsumtif seperti baju branded, gadget terbaru, atau liburan mewah. Nah, ini yang perlu dihindari. Hutang konsumtif itu ibarat jebakan manis. Awalnya terlihat biasa aja, tapi lama-lama bisa bikin kepala pening karena harus bayar cicilan plus bunganya. Uang yang seharusnya bisa dipakai buat kebutuhan penting malah habis buat bayar hal-hal yang nggak terlalu perlu. Kalau lagi pengen banget beli sesuatu tapi uang belum cukup, sabar dulu. Nabung aja pelan-pelan. Ada kepuasan tersendiri loh, saat bisa beli barang impian hasil kerja keras sendiri tanpa beban utang. Intinya, jangan biarkan gaya hidup memaksamu buat mengambil keputusan keuangan yang nggak bijak. Prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Karena kalau terus-terusan ngutang untuk hal nggak penting, yang ada nanti malah keuangan jadi berantakan. Lebih baik slow but sure daripada cepat tapi nyakitin dompet sendiri. Nah, filosofi ketujuh, edukasi diri tentang keuangan. Ngomongin soal keuangan, belajar itu nggak pernah ada ruginya. Serius deh, sekarang tuh belajar tentang uang nggak sesusah dulu. Banyak banget sumber gratisan yang bisa kamu akses di internet. Mulai dari artikel, video YouTube, podcast, sampai webinar. Semuanya tinggal kamu pilih sesuai gaya belajar kamu. Paham soal keuangan itu penting banget loh. Kenapa? Karena kalau kita tahu cara kerja uang, kita bisa lebih bijak ngelola pengeluaran. Misalnya, kamu jadi ngerti cara nabung yang benar, biar nggak cuma numpang lewat di rekening. Atau belajar investasi, dari yang paling aman kayak deposito, sampai yang menantang kayak saham. Belum lagi kalau udah berkeluarga, belajar ngatur keuangan rumah tangga, bisa menyelamatkan banyak hal. Dari gimana cara bagi-bagi pengeluaran, ngatur cicilan, sampai punya tabungan buat darurat atau liburan. Semua itu bakal lebih gampang kalau kamu ngerti dasarnya. Jadi, yuk mulai investasikan waktu buat belajar soal keuangan. Gak perlu buru-buru, yang penting konsisten. Percaya deh kalau udah paham, hidup bakal lebih tenang dan masa depan lebih terencana.
Filosofi ke-8, buat anggaran dan catat tiap pengeluaran. Siapa sih yang nggak pernah ngerasa uangnya menghilang gitu aja? Awalnya kayak banyak, tiba-tiba udah habis aja. Nah, disinilah pentingnya bikin anggaran dan nyatet pengeluaran. Iya, emang terkesan ribet, tapi ini bakal bikin hidup kita lebih teratur loh. Coba deh luangin waktu bentar buat bikin anggaran bulanan. Mulai dari kebutuhan wajib kayak bayar kosan, listrik, makan, sampai ke hal-hal senang-senang kayak nongkrong sama teman atau beli skincare baru. Setelah itu, catat semua pengeluaran yang udah kamu keluarin. Sekecil apapun, termasuk beli kopi kekinian. Dari situ kamu bakal sadar, oh ternyata banyak banget yang bocor di hal-hal nggak penting. Kamu juga jadi tahu mana yang bisa ditekan dan mana yang memang perlu diprioritaskan. Anggaran itu bukan buat ngelarang kamu jajan atau bersenang-senang, tapi biar pengeluaranmu lebih terkendali. Intinya, bikin anggaran dan nyatet pengeluaran itu kunci buat belajar mengelola uang dengan lebih bijak. Filosofi ke-9, belajar untuk sabar dan konsisten. Nggak ada kesuksesan yang datang tiba-tiba, apalagi dalam urusan keuangan. Semua butuh proses, dan di sini kita perlu belajar buat sabar dan konsisten. Mungkin sekarang hasil dari nabung atau investasi yang kita lakuin belum kelihatan, bahkan terasa lambat banget. Tapi ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang terus dilakukan tanpa henti. Bayangin aja, kayak kita nanam pohon. Awalnya cuma biji kecil yang nggak kelihatan apa-apa, tapi kalau kita rawat dengan sabar, disiram, dipupuk, dirawat dari hama, lama-lama dia bakal tumbuh jadi pohon besar yang berbuah. Sama halnya dengan keuangan. Konsistensi kita buat menyisihkan uang sedikit demi sedikit bakal ngasih hasil yang manis di masa depan. Selain itu, belajar sabar dan konsisten juga ngajarin kita buat nggak gampang nyerah. Saat hasil belum terlihat, itu bukan berarti usaha kita sia-sia. Proses ini membentuk mental kita biar lebih kuat menghadapi tantangan. Jadi, tetap fokus sama tujuan, sabar sama prosesnya, dan konsisten buat terus melangkah. Hasilnya, percaya deh, worth it banget. Nah, filosofi terakhir, berbagi itu berkah. Jangan lupa, berbagi itu berkah. Nggak harus nunggu kaya raya dulu buat berbagi kok. Kadang hal-hal kecil yang kita berikan bisa bikin perbedaan besar buat orang lain. Misalnya, traktir teman yang lagi susah, kasih makanan ke tetangga yang butuh, atau sekadar berbagi waktu dan perhatian buat orang terdekat. Berbagi nggak cuma bikin mereka yang kita bantu merasa lebih baik, tapi juga bikin hati kita hangat. Rasanya puas banget saat tahu kita bisa jadi alasan senyum orang lain hari ini. Lebih dari itu, berbagi ngajarin kita untuk lebih mensyukuri apa yang udah kita punya. Kadang, saat lihat orang lain berjuang lebih keras, kita sadar betapa banyak yang harus disyukuri. Dan percaya deh, apa yang kita berikan gak bakal hilang begitu saja. Semesta punya cara ajaib untuk balikin semuanya, bahkan lebih, dengan cara yang sering kali gak kita sangka-sangka. Jadi, yuk mulai berbagi. Karena dengan berbagi, kita gak cuma bikin hidup orang lain lebih baik, tapi juga hidup kita sendiri jadi lebih berarti. Nah, jadi teman-teman, itu dia 10 filosofi keuangan yang bisa banget kita terapin dalam kehidupan sehari-hari. Gak ada yang sulit kok, asal kita mau mulai dari sekarang. Yuk, sama-sama belajar buat ngatur keuangan, biar hidup kita lebih tenang dan bahagia. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.